1. Indonesia luncurkan pusat unggulan AI, kolaborasi Indosat, Cisco, Nvidia tantangan regulasi. 2. Mengapa Indonesia bukan hanya pasar teknologi asing? 3. Kemkomdigi dan Kemenperin bersama-sama bangun infrastruktur industri AI. 4. Perbandingan regulasi AI di Eropa versus Indonesia, Kemkomdigi berbagi pandangannya. 5. Pusat AI hadir, target 2 juta talenta berkualitas di Indonesia. 1. Indonesia luncurkan pusat unggulan AI, kolaborasi Indosat, Cisco, Nvidia tantangan regulasi. Indonesia menggarap program pusat unggulan AI, sementara negara Asia lainnya sudah berlari jauh. Jakarta, Kompas, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program pusat unggulan kecerdasan buatan, AI. Langkah ini diambil dengan dukungan dari sejumlah perusahaan telekomunikasi dan teknologi besar, namun sayangnya, regulasi yang kuat mengenai AI dan perlindungan data masih belum tersedia. Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam program ini antara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Nvidia, dan Cisco. Tujuan utama program ini adalah untuk menggabungkan berbagai pemangku kepentingan di industri AI, termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan industri. Program Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan ini terdiri dari 6 kegiatan utama, AI Sandbox, lingkungan virtual terisolasi untuk eksplorasi AI, pelatihan keterampilan bidang AI, akselerator usaha rintisan, Enterprise Hub, pengembangan model bahasa besar berskala nasional, dan perumusan kebijakan AI yang etis. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nezar Patria menjelaskan dalam konferensi pers pada Jumat, 11 Juli 2025, bahwa program ini bertujuan untuk memperluas dan membuat adopsi teknologi AI menjadi lebih inklusif. Perusahaan-perusahaan yang terlibat, seperti Indosat Ooredoo Hutchison, Nvidia, dan Cisco, berkomitmen untuk memberikan pelatihan keterampilan digital kepada 2 juta orang Indonesia, termasuk pekerja. Turut hadir dalam peluncuran program ini, Presiden Direktur and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Chair and CEO Cisco Chuck Robbins, dan Senior Vice President Telekom Nvidia Ronnie Vasista. Robbins menekankan bahwa transformasi di era AI memerlukan infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap bersaing. Melalui kolaborasi dengan Komdigi, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Nvidia, Cisco mendukung program pusat unggulan AI sebagai fondasi yang aman, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. Kami memiliki program Cisco Network Academy yang telah berjalan di Indonesia sejak 1998. Dukungan terhadap program pusat unggulan AI menambah komitmen kami di Indonesia, ungkap Robbins. Regulasi yang masih dalam proses. Meskipun Indonesia sedang menggodok peta jalan AI nasional yang mencakup pilar etika, infrastruktur dan tata kelola data, sumber daya manusia, investasi, serta penelitian dan pengembangan, proses ini masih dalam tahap awal. Kementerian Komdigi memimpin penyusunan peta jalan ini, meskipun target awal untuk mengumumkan peta jalan AI nasional pada Juli 2025 belum dipastikan kapan akan terwujud. Saat ini, Indonesia hanya memiliki Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang belum memiliki peraturan turunannya. Ini berbeda dengan negara-negara Asia lainnya yang telah merespons inovasi AI dengan cepat melalui kebijakan dan peraturan. Menurut newsletter Asia AI Policy Monitor yang dikeluarkan oleh Managing Director Apak Getset Hais di platform Substack pada Juni 2025, Kongres Rakyat Nasional Cina telah membahas undang-undang AI yang komprehensif. Di Korea Selatan, undang-undang AI khusus telah diperkenalkan untuk melengkapi regulasi yang ada, sementara Vietnam mengesahkan undang-undang teknologi digital yang mencakup beberapa aspek AI. Undang-Undang Teknologi Digital Vietnam memberikan kejelasan regulasi untuk kecerdasan buatan, mewajibkan pengawasan manusia, dan mengadopsi pendekatan yang berpusat pada manusia. UU ini juga mengkategorikan sistem AI ke dalam kelompok berisiko tinggi,
berdampak tinggi, dan tidak berisiko tinggi. Dengan sistem berisiko tinggi harus memenuhi standar teknis yang ketat dan pemantauan dari otoritas. Singapura, pada Juni 2025, menerbitkan panduan tentang anonimisasi data untuk digunakan dalam pelatihan AI, sementara Komisioner Privasi Hong Kong menerbitkan Hong Kong Letter yang mengimbau perusahaan untuk mematuhi tata kelola AI tingkat tinggi. Perlindungan data, fondasi yang diperlukan. Direktur Eksekutif SFNet Nenden Sekar Arum menekankan bahwa langkah pertama yang paling penting adalah memastikan adanya mekanisme hukum perlindungan data pribadi yang jelas dan kuat. Setelah itu, Indonesia dapat melangkah ke tata kelola AI yang lebih luas. Mekanisme hukum perlindungan data pribadi merupakan fondasi di tengah era AI, kata Nenden. Menurutnya, peta jalan AI nasional penting untuk disusun oleh pemerintah agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga inovator. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang memungkinkan riset dan pengembangan AI secara terkontrol. Peta jalan AI dapat membantu memetakan langkah-langkah kebijakan dan regulasi yang harus dibentuk, termasuk kapan dirilis. Namun, regulasi perlindungan data dan implementasinya harus ada lebih dulu, lengkap dengan mekanisme pengawasan. Peta jalan AI juga harus kuat dan memiliki dasar hukum yang jelas, seperti melalui peraturan presiden yang dapat dikeluarkan lebih cepat, tambah Neden. Beredipta Socarana, penasihat kebijakan publik dari Access Partnership, berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak inovasi, investasi, dan kesamaan kesempatan berekonomi, bukan hanya pemerintah yang menjadi top spender atau pasar untuk teknologi global. Hal ini hanya bisa dicapai dengan perubahan fundamental di sistem perekonomian Indonesia, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perubahan perspektif kegiatan berusaha yang terbuka untuk ekspansi ke luar Indonesia, dan penghargaan yang lebih layak bagi pelaku inovasi. Tata kelola AI saat ini sangat mendesak untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Pengembangannya harus didasarkan pada data, bukan sekadar intuisi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat kesempatan industri nasional untuk terlibat dalam rantai pasok sektor teknologi informasi dan komunikasi global. Kebijakan dalam berbagai bentuk, baik peta jalan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau instrumen regulasi lainnya, harus memudahkan hidup masyarakat, menghadirkan kepastian hukum, dan solutif. Dan inilah bagian yang paling kontroversial, apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi tantangan AI tanpa regulasi yang kuat? Bagaimana pendapat Anda? Apakah kita perlu lebih fokus pada perlindungan data sebelum melangkah lebih jauh? 2. Mengapa Indonesia bukan hanya pasar teknologi asing? Menyaksikan gempuran investasi asing di sektor AI, Indonesia justru memilih berdiri di garis depan inovasi. Bukan sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi global, pemerintah Indonesia membangun pusat kecerdasan buatan, AI, yang memadukan kekuatan daerah lokal dan perusahaan multinasional. Tapi di balik derasnya aliran investasi asing ini, ada satu pertanyaan krusial. Bisakah Indonesia benar-benar berperan sebagai produsen teknologi, bukan hanya konsumen? Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Mutia Hafid, peluncuran AI Center of Excellence adalah bukti nyata upaya merancang kedaulatan digital. Kolaborasi ini terjalin antara Kementerian Kominfo dengan Indosat Ooredoo Hutchison, Cisco, dan Nvidia, nama-nama besar yang biasanya hanya menjual produk, kini ikut merancang ekosistem teknologi Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar teknologi, tapi justru rumah bagi inovasi AI yang sesuai kebutuhan bangsa, tegas Mutia. Pusat ini memiliki 4 pilar utama. 1. Membangun kerangka etika AI yang adaptif dengan nilai lokal. 2. Menyediakan infrastruktur pendukung. 3. Mengelola tata kelola data secara transparan. Dan 4. Meningkatkan investasi serta riset terkait AI. Tapi di sini terletak kontroversi. Mau tahu apa yang sering terlewat? SDM Indonesia menjadi aset terbesar yang diakomodir melalui program pendidikan. Wakil Menkominfo Nezar Patria mengungkapkan rencana seperti beasiswa,
sertifikasi nasional, penyusunan kurikulum AI di sekolah, serta literasi publik. SIOI akan memberdayakan jutaan orang dengan kompetensi digital masa depan, katanya. CEO Indosat Vikram Sinha menegaskan bahwa investasi di sumber daya manusia adalah misi utama pusat AI. Tanpa bakat manusia, AI tidak akan sempurna, ujarnya. Tapi pertanyaannya, apakah kolaborasi antara perusahaan global dan pemerintah benar-benar mampu menciptakan ekosistem AI yang berkepribadian nasional, atau justru mengaburkan identitas teknologi lokal? Sisi menarik kolaborasi. Pemilihan mitra yang seimbang antara perusahaan lokal, Indosat, dan multinasional, Cisco, Nvidia. Pendekatan etika AI yang sesuai dengan kearifan lokal dan regulasi nasional. Fokus pada talenta digital sebagai pondasi utama inovasi. Tapi sungguh menarik melihat reaksi publik. Anda pernah berpikir, mengapa Indonesia tidak membangun pusat AI dengan modal sendiri saja? Atau justru, dengan kolaborasi global, apakah kita tidak dirugikan? Inilah paradoks modern. Indonesia perlu teknologi global untuk mempercepat inovasi, tapi juga perlu melestarikan kedaulatan digital. Bagaimana merumuskan keseimbangan yang tepat? Pertanyaan untuk diskusi. 1. Apakah kolaborasi dengan perusahaan asing justru memperlemah kemandirian teknologi Indonesia? Atau justru memperkuatnya? 2. Bagaimana menilai komitmen perusahaan multinasional dalam program pendidikan SDM lokal? 3. Apakah kerangka etika AI Indonesia mampu bersaing dengan standar global seperti GDPR atau APEC Privacy Framework? Inilah momentum yang menentukan, akan jadi memangsa teknologi global atau menjadi pionir inovasi regional. Tentu saja pilihan Indonesia bukan white atau black, tapi sebuah spektrum dengan kompleksitas unik. Mau ikut berdiskusi? Bagikan pendapat Anda tentang strategi AI Center of Excellence ini. 3. Kemkomdigi dan Kemenperin bersama-sama bangun infrastruktur industri AI. Kemkomdigi dan Kemenperin bersinergi membangun dasar industri kecerdasan buatan. Jakarta, Antara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kemenperin, telah menjalin kerjasama untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi industri kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, AI, di Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8% melalui percepatan transformasi digital dan penerapan teknologi AI di berbagai sektor industri. Ini adalah contoh kolaborasi yang sangat baik antara dua kementerian yang memiliki fokus yang sama dalam membangun infrastruktur untuk industri AI, ungkap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat. Dalam sebuah diskusi mengenai pengembangan industri AI yang berlangsung di Kota Batam pada hari Kamis 10 Juli, Nezar menekankan pentingnya membangun industri AI secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Para ahli menyebutkan bahwa semikonduktor adalah mata air bagi pengembangan AI. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian lebih pada aspek ini, jelasnya, merujuk pada para pelaku industri yang terlibat. Sebagai langkah konkret, Kemkomdigi dan Kemenperin berkolaborasi untuk memperkuat industri semikonduktor di Batam, yang merupakan salah satu pusat industri di Indonesia. Baca juga, Kemkomdigi berupaya hadirkan 450.000 talenta digital baru tiap tahun, https://www.antaranews.com/berita/4914893/ Kemkomdigi berupaya hadirkan 450.000 talenta digital baru tiap tahun. Kemkomdigi juga melaksanakan program pengembangan talenta digital dengan melibatkan sektor industri, dengan target untuk menghasilkan 12 juta talenta digital hingga tahun 2030. Banyak industri yang membuka kesempatan untuk melatih talenta. Kami baru saja mengunjungi sebuah perusahaan semikonduktor yang menggunakan teknologi paling mutakhir, dan mereka bersedia untuk melatih talenta digital,
tambahnya. Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian, Faisal Riza, menekankan pentingnya menyusun peta jalan untuk pengembangan industri AI dengan melibatkan akademisi dan pelaku industri. Oleh karena itu, saya mengundang Bro Wamen Nezer Patria untuk bersama-sama menyelenggarakan FGD, yang kebetulan didukung oleh Telkom, agar kita dapat menyusun peta jalan yang akan menjadi panduan kita di masa depan, ujarnya. Baca juga, AI Center of Excellence dihadirkan untuk dukung adopsi teknologi AI, https://www.antaranews.com/berita/495917/AI-center-of-excellence- dihadirkan untuk dukung adopsi teknologi AI. Baca juga, Wamenkomdigi, kolaborasi dengan swasta penting untuk perluas adopsi AI, https://www.antaranews.com/berita/495945/wamenkomdigi-kolaborasi- dengan swasta penting untuk perluas adopsi AI. Pewarta, Livia Kristianti. Editor, Mariati. Copyright Simbol Hak Cipta Antara 2025. Dilarang keras untuk mengambil konten, melakukan crawling, atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari kantor berita Antara. 4. Perbandingan regulasi AI di Eropa versus Indonesia, Kemkomdigi berbagi pandangannya. Masa depan AI di Indonesia, akankah kita mengikuti jejak Eropa? Apakah Indonesia siap untuk memimpin dalam regulasi kecerdasan buatan, AI, atau justru akan tertinggal? Pertanyaan ini menjadi sorotan utama dalam acara Ngopi Bareng Kemkomdigi yang diadakan pada Jumat, 11 Juli 2025. Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan banyak orang Indonesia sedang dalam proses merumuskan pendekatan terbaik untuk menyusun roadmap AI, namun belum mengambil sikap final. Tapi disinilah kontroversinya, apakah kita akan meniru model regulasi seperti UI Act yang diterapkan di Eropa, atau justru menciptakan pendekatan unik yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional? Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardana, menjelaskan bahwa Indonesia masih dalam tahap eksplorasi. Kita belum memilih, karena ini masih dalam proses, ujarnya. Meskipun UI Act dianggap komprehensif, Wijaya menegaskan bahwa Indonesia tidak akan serta-merta meniru model tersebut. Kita akan terus mencari dan mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, tambahnya. Poin yang mungkin memicu perdebatan apakah pendekatan integratif yang diusulkan oleh Kemkomdigi akan cukup untuk mengatasi kompleksitas regulasi AI di Indonesia? Wijaya menekankan bahwa regulasi yang akan disusun harus terintegrasi dan mendukung interoperabilitas antar sistem di berbagai sektor. Sistemnya harus bisa saling terhubung dan interoperable. Itu yang paling penting, tegasnya. Penting untuk diingat bahwa pembentukan regulasi AI di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital saja, tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kita harus mendengarkan banyak pihak sebelum menentukan arah kebijakan, jelas Wijaya. Roadmap AI Indonesia rencananya akan segera diluncurkan dan menjadi panduan dalam pengembangan serta pengaturan teknologi AI ke depan. Tunggu saja tanggal mainnya saat roadmap itu keluar, ujar Wijaya. Ia juga menambahkan bahwa roadmap ini diharapkan sudah masuk legislasi pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Pertanyaan untuk Anda, apakah Anda setuju dengan pendekatan integratif yang diusulkan oleh Kemkomdigi? Ataukah Anda Indonesia harus meniru model regulasi seperti UI Act? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dengan begitu banyak pihak yang terlibat dan kepentingan yang berbeda, proses penyusunan regulasi AI di Indonesia tentu tidak akan mudah. Namun, dengan pendekatan yang matang dan kolaboratif, kita berharap dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan teknologi AI di Indonesia.
Dan ini adalah bagian yang paling menarik. Bagaimana menurut Anda, apakah Indonesia akan berhasil menciptakan regulasi AI yang seimbang antara perlindungan dan inovasi? Mari kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya. 5. Pusat AI hadir, target 2 juta talenta berkualitas di Indonesia. Apakah Indonesia siap menjadi pemimpin dalam revolusi kecerdasan buatan, AI? Pertanyaan besar ini kini mulai terjawab dengan hadirnya pusat AI yang menargetkan kelahiran 2 juta talenta berkualitas. Ya, Anda tidak salah dengar, 2 juta. Ini bukan sekedar angka, tapi lompatan besar untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global di era digital. Tapi, apakah target ini realistis? Dan bagaimana cara mencapainya? Mari kita telusuri lebih dalam. Di Jakarta, Pusat AI atau AI Center of Excellence resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mencetak talenta digital nasional di bidang AI. Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dengan raksasa teknologi seperti Indosat Ooredoo Hutchison, Cisco, dan Nvidia menjadi fondasinya. Tapi, apakah kerjasama ini cukup untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini menjadi tantangan? Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pusat AI ini adalah jawaban atas kesenjangan talenta yang ada. Kita perlu akselerasi agar penggunaan AI bisa merata di berbagai sektor, ujarnya saat ditemui usai peluncuran pada Jumat, 11 Mei 2025. Namun, disinilah bagian yang sering terlewatkan banyak orang, bukan hanya tentang pelatihan, tapi juga tentang bagaimana memastikan talenta ini benar-benar siap menghadapi tantangan nyata di industri. Presiden Direktur and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, optimis kolaborasi ini mampu melatih hingga 2 juta talenta dalam negeri. Indosat sendiri berkomitmen melatih sekitar 1 juta orang. Tapi, apakah jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang? Nezar Patria menambahkan, dengan kolaborasi ini, target 2 juta talenta AI bisa tercapai. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kualitas pelatihan ini bisa terjaga? Setiap pihak dalam kolaborasi ini memiliki peran strategis. Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan jaringannya, Nvidia membawa kekuatan komputasi, dan Cisco memastikan keamanan siber yang tangguh. Tapi, apakah integrasi teknologi ini akan berjalan mulus tanpa hambatan? Nezar Patria yakin, dengan sinergi ini, Indonesia bisa belajar banyak dalam mengadopsi teknologi AI. AI Center of Excellence tidak hanya fokus pada pelatihan, tapi juga menyediakan fasilitas lengkap seperti AI Sandbox, akselerator startup AI, dan pengembangan model bahasa nasional. Namun, apakah fasilitas ini akan benar-benar aksesibel bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil? 4 pendekatan strategis akan menjadi kunci akselerasi AI nasional, infrastruktur berdaulat, keamanan AI, AI for all, dan pengembangan talenta digital. Tapi, apakah pendekatan ini cukup inklusif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan? Ronny Vasista, SVP Telekom Nvidia, menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya tentang teknologi, tapi juga membangun ekosistem AI yang kokoh. Namun, apakah ekosistem ini akan benar-benar berkelanjutan? Jadi, apakah Anda yakin Indonesia bisa mencapai target 2 juta talenta AI? Ataukah ada aspek yang perlu diperbaiki? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, mari berdiskusi untuk masa depan AI Indonesia.